Manusia selalu mengharapkan yang tidak dia miliki. Setelah dia miliki, tidak disyukuri, tidak dinikmati. Dan kayak gitu aja hidupnya. Belum punya kendaraan, pengen punya kendaraan, ya Allah yang mana aja cukup. Udah dapat, yang ini kurang enak, pengen yang lebih lah lagi. Udah dapat, yang ini kurang enak, pengen yang lebih lah. Begitu seterusnya. رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد. Balik kita lanjutkan kajian dalam kitab Idahu Asrari Ulumil Muqarrabin yang dikarang oleh Al-Habib Muhammad bin Abdullah bin Syekh Al-Idrus. Minggu kemarin di dalam penjelasan perbedaan antara muhasana wan nifaq. Muhasana dari seseorang adalah suatu tanda memiliki akal yang sehat, yang cerdas. Dan itu adalah jalan yang salim, yang sehat. Yastadfa'ul insan biha syurur wa yattaqi bihal makruh bi aisaril mu'nah. Yang dengannya dia mampu untuk menghindarkan diri dari kejahatan, dari hal-hal yang tidak menyenangkan dengan biaya yang minimal atau tanpa biaya. Idlayan bagi lil insan an yukallifan nas wa yuthiru syururuhum. Jadi kesimpulannya kemarin muhasana itu berbuat baik, bersikap wajar kepada setiap orang. Walaupun orang itu orang yang kita benci dan orang yang dibenci oleh Allah itu orang fasik. Enggak apa-apa. Bedanya dengan munafik, munafik ini berlebihan di dalam berbuat baik kepada orang-orang yang jenisnya seperti itu. Maka kemarin disebutkan wa sya'nu ahlil fahmi muhasanatun nas wa liqa'uhum bil husni. Orang-orang ahlul fahmi, orang-orang yang paham, orang-orang alim, orang-orang cerdas, para ukala, orang-orang yang berakal, mereka itu dari salah satu sifat dan karakter mereka selalu berbuat baik kepada siapapun. Wa liqa'uhum bil husni, bertemu juga dengan baik-baik aja. Walaupun orang kita benci sama orang, enggak mesti harus ribut, enggak mesti harus kasar. Yu'amilun nas bi dhawahiri ahwalihim, dan selalu berinteraksi dengan orang lain dengan zahir ahwalihim, dengan tampilan mereka, keadaan mereka secara zahirnya. Fala yatajassasuna alaihim, maka jangan sampai sering yatajassasun. Tajassus itu nyelidiki keadaan aktivitas seseorang. Wala yunqimuna ala ahwalihim, dan tidak pernah membalas atas keadaan yang mereka lakukan. Hadhihi hiya muhasana al-ma'mur biha. Jadi orang terkenal begini begitu kata orang, biarinlah kata orang.
Dia di depan kita baik, ya udah baik aja sama dia. Nggak usah perlu ngasih tahu, engkau ini begini begitu, nggak juga. Nggak perlu kita banyak tahu urusan orang. Cukuplah urusan sendiri yang kita benahi. Ini muhasanah namanya. Amma idza kana rajulu yulqan nas bil husna. Adapun seorang yang dia kalau ketemu sama orang lain baik, wa yakiduhum fil batin. Cuman dia benci di dalam hatinya, wa yudmiru lahum su. Kemudian dia memang menyembunyikan kejelekan untuk dirinya, mau niat balas. Fa hadza naw'un minan nifaq. Ini jenis daripada munafik. Jadi kita enggak suka sama seorang. Harusnya ketidaksukaan itu bukan karena faktor pribadi. Ketidaksukaan yang diperintah oleh agama itu adalah ketidaksukaan karena Allah. Jadi cinta karena Allah, benci karena Allah. Kenapa benci sama dia? Karena dia fasik, melanggar perintahnya Allah. Nah, ketika dia keadaannya berubah, tidak fasik lagi. Walaupun dia ada permasalahan personal sama kita, harusnya seseorang yang soleh dia tidak menyisakan rasa benci karena keadaannya sudah berubah. Gitu. Ini menandakan kebencian karena Allah. Kalau enggak, kalau masih dia udah berubah jadi baik, udah hijrah kita masih benci juga, berarti itu bukti bahwasanya kebencian kita bukan karena Allah, akan tetapi karena pribadi, hawa nafsu ya, ada dendam dan yang lain sebagainya. Kadang dengki penyebabnya dan yang lain sebagainya. Baik, nah minimal kalau kita nggak suka sama orang itu, jangan seolah-olah di depan dia kita memujinya, mengangkat dirinya. Tahu-tahu di belakang udah membuat rencana untuk menghancurkan, membinasakan atau mencaci maki, menghina, adu domba dan yang lain. Ini namanya munafik. Dan ini karakter. Kalau udah karakter tuh tidak segampang membalikkan telapak tangan untuk berubahnya. Butuh ada yang namanya kalau istilah dalam agama itu mujahadah. Harus sungguh-sungguh, harus berjuang dengannya. Baik. Ini pembahasan kemarin. Selanjutnya faslun. I'lam, ketahuilah anna ladzati arbabil qulub ghaira ladzati ashabin nufus. Ketahuilah kelezatan, kesenangan, kenyamanan, kebahagiaan yang dirasakan oleh orang-orang yang memiliki hati yang baik, hati yang bersih, hati yang suci, itu berbeda dengan kelezatan versi orang-orang yang selalu mengikuti nafsunya. Lianna ladzatil qulub hiya ladzati bil haqiqah. Kenapa? Karena secara hakikat yang benar-benar kelezatan itu yang dirasakan oleh kelezatan ashabul qulub, orang-orang yang hatinya bersih. Itu yang benar-benar kelezatan sebenarnya. Lianna arbabal qulub, dikarenakan orang-orang yang hatinya bersih ini yartahuna bil khairat, mereka itu hatinya murtah. Murtah itu artinya damai, tenang, lapang, gembira, bahagia, bil khairat, dengan berbagai macam kebaikan. Dengan berbagai macam kebaikan. Wal unsi bil bawatin, dan mereka merasa unus. Unus itu ya sama ya, ta'annas, riang, senang, bil bawatin, dengan perkara yang batin, perkara hati ya. Wa tanadzu fil afkaril hasanah, dan mereka rekreasinya itu di dalam berpikir hal-hal yang baik, yang positif. La siyamal amakin fa sya'nu arbabil qulub. Baik. Ini jelasin ya.
Jadi orang-orang yang hatinya bersih itu, mereka kalau mau senang gak butuh biaya. Dan mereka kesenangannya itu aktivitas hari-harinya itu. Ada orang kata-kata kalau dia menyukai pekerjaannya, dia kerja jadinya nyaman. Nah, orang-orang yang hatinya bersih tadi, para kaum salihin ashabul qulub, mereka setiap perbuatan baik, ibadah dalam makna ibadah ritual ataupun dengan makna yang luas, selagi itu kebaikan, hatinya itu selalu stabil, tenang. Kalau udah buat dosa baru gusar. Dan rekreasinya itu ketika mengembangkan pikiran-pikiran untuk arah yang lebih baik lagi di dalam meningkatkan iman dan takwa. Kalau ashabun nufus, rekreasinya harus membutuhkan biaya, harus nabung dulu untuk rekreasi. Mereka itu sudah rekreasinya mereka. Fasya'nu arbabil qulub talabul amakinil khaliyah. Nah, aktivitasnya mereka, kebiasaan arbabil qulub ini, mereka mencari tempat-tempat yang sepi. Wa taladzudzuhum biha. Dan mereka merasa nyaman di tempat-tempat yang sepi. La siyamal amakinil lati yantiqu haluha birahili sakiniha anha. Terlebih tempat-tempat yang keadaannya itu telah menjelaskan bahwasanya dia telah ditinggalkan oleh sang pemilik tempat. Kadang-kadang mereka disebut berkhalwat ya, menyendiri. Kalau orang bersemedi, cuman bukan ritual-ritual dukun, bukannya ya, ritual ibadah. Mereka kalau sendiri nyaman. Kalau sendirinya nyaman. Karena kalau lagi rame, makanya kalau zaman dulu Sadatuna Sufiyah, mereka sering pakai tailasan. Makanya dalam hadis, at-tailasan lubsatul iman atau lubsatul iman. Tailasan itu pakaian keimanan. Tailasan itu sorban yang ditaruh ya, dililitkan di badan. Nah itu setiap khutbah apapun, khutbah Jumat ataupun khutbah yang lain disunahkan pakai tailasan. Sekarang udah jarang lagi. Dulu guru-guru seberang masih banyak pakai tailasan itu. Jadi hampir mirip dengan selendang ya. Zaman dulu kalau nyai-nyai dulu pakai selendangnya nggak pakai itu. Tailasan, cuman pakai sorban begitu. Tailasan. Mereka menamakan dirinya hal tersebut adalah khalwatus sughrah. Khalwat yang kecil. Kenapa? Karena ketika sorban itu dililitkan di mukanya, ini akan mempersempit ruang untuk dia melihat. Karena terlalu banyak dilihat, terlalu banyak merubah suasana hati. Hati itu kan gampang berubah. Lihat orang kayak gini, ini orang kayaknya orang jahat nih. Orang lakukan kayak ini, ini orang gak bagus. Ini kayaknya mukanya begini nih, ini mukanya begitu. Hati itu mulai liar sendiri, gara-gara terlalu banyak mandang. Makanya dibuat khalwatus sughra seperti itu. Nah mereka lebih baik gak ketemu sama orangnya, karena orang terlalu banyak karakternya, membuat hati menjadi yatakaddar. Makanya disebutin kemarin, suruh duduk dengan orang-orang yang soleh, yang membuat hati kita tuh semangat untuk ibadah. Jangan duduk sama ashabun nufus ini. Yang ini ceritain kejelekan ini, yang ini ceritain ini, yang ini ceritain ini. Semakin hati itu semakin liar, melaknat orang lain, menganggap orang lain jelek dan yang lain. Dan bodohnya lagi langsung percaya, dia sampaikan pula ke orang lain. Mulai menyebar fitnah, menyebar ini dan yang lain. Maka mereka ini lebih nyaman di tempat yang sepi.
tempat yang sepi itu kan pikiran netral ya, nggak banyak suara, nggak banyak aktivitas pekerjaan di depan, nggak banyak orang yang dengan berbagai macam karakternya itu ya. Itu para seniman kalau mencari aspirasi dia menyendiri, membuat lagu, membuat apa kayak. Nah mereka begini, ashabul qulub. Jadi mereka berpikir ya, fa ashabul qulub yartahuna binahwil hadhil asya. Nah orang-orang yang hatinya baik, mereka dengan hal-hal ini merasa murtah, merasa senang, merasa nyaman. Akan tetapi sebaliknya, allati tanfuru minha ashabul ladzatin nufus. Ini adalah hal-hal yang orang-orang ashabun nufus yang selalu mengikuti nafsunya menjauh darinya, nggak suka. Nggak suka dia duduk-duduk sendirian tuh nggak suka. Malahan nggak nyaman, nggak betah, mulai cari kawan nongkrong mau ngobrol begitu ya. Mereka nggak cari tempat yang sepi. Kenapa? Kalau tempat rame, jangankan di luar, di rumah aja sendiri. Yang ngobrol sama istrinya, ngobrol sama anaknya. Makanya diminta masjid itu ada ritual i'tikafnya, supaya bisa lebih fokus untuk ibadah, bisa lebih menyendiri. Karena di masjid makruh membicarakan hal-hal duniawi, apalagi berbuat dosa, lebih besar pula di rumahnya Allah. Perkara duniawi yang mubah itu makruh diucapkan di masjid, karena dikhususkan untuk ibadah. Baik. Wa bainahuma baunun ba'id. Di antara keduanya ini perbedaannya sangat jauh. Fatariqu ashabil qulubil al-qana'atu bil yasir. Jalannya ashabul qulub, mereka selalu merasa cukup dengan yang sedikit. Wal irtiyah bima tuaddi ilaihim adhanuhum minal ghiyar isti'nasan bi bawatinihim. Dan mereka merasa nyaman dengan apapun yang tuaddi adhanuhum, yang diarahkan oleh pikiran mereka, isti'nasan bi bawatinihim, karena mereka merasa nyaman di dalam hatinya. Wa taladzzudzan bi riyadi afkarihim, dan mereka merasa enak dengan taman-taman pikiran mereka. Kalau hatinya baik, hati ini kan yang memerintah kepada otak. Otak itu mikirnya yang baik-baik. Dan mereka itu setiap berbuat baik ada kepuasan batin yang dia rasakan. Ada kenyamanan batin yang dia rasakan. Wala kadzalika ashabul ladzatin nufus. Sebaliknya, orang-orang ashabul ladzatin nufus, seandainya mereka melakukan aktivitas yang sama, cuman perasaan di dalam hati itu akan berbeda. Aktivitasnya sama, cuman menghasilkan rasa yang berbeda. Fa inna ladzati ashabin nufus qad takunu sa'bah mut'ibah. Karena ashabun nufus, kelezatan untuk mereka kebanyakan sulit dan mut'ibah, capek. Seperti apa? Kata katsuri minal amwal jam'an wa man'an. Seperti apa? Memperbanyak harta. Baik itu bentuknya jamak, menghimpun, yaitu nyari, wa man'an, kemudian selektif untuk tidak dikeluarkan.
supaya terlihat takut berkurang hartanya, supaya terus banyak. Nah, mereka nyamannya di situ. Cari duit, terus ngeluarin duit, cuman hati-hati ngeluarinnya supaya nggak kekurangan, supaya hartanya tidak berkurang ya. Orang semakin di atas tuh, semakin bebannya semakin besar. Orang kaya itu mereka diatur dengan stylenya. Malu kalau pakai ini, nggak boleh pakai ini, takut dilihat orang ntar miskin, ya enggak. Turun harga dirinya, bergaulnya harus begini. Kalau nginep hotel harus yang harga mahal. Padahal kan dalam hati sayang, cuman mana ini udah stylenya mereka. Malu ntar sama rival, malu dengan ini dan yang lain sebagainya. Ya. Baik. Wa kata Abi Syadid fi talabil intiqam, dan juga seperti rasa capek yang luar biasa di dalam upaya untuk menuntut balas. Ashabun nufus itu kalau sakit hati disakitin orang dia dendam dan berupaya semaksimal mungkin untuk membalas dendamnya. Dalam upayanya itu capek hari-hari dia mikirin itu. Menjadi beban di benak pikirannya. Kapan bisa? Bagaimana upayanya? Dan kalau belum tercapai belum puas. Sudah tercapai dia puas. Cuman proses pencapaian itu yang memakan waktu yang banyak. Beban pikiran, tenaga, bahkan terkadang dia wajib membuat skenario yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Hanya untuk membalaskan satu dendam dan menyisakan dendam-dendam yang lain, dan dia masih membuka ruang dendam itu selalu datang. Kan capek hidupnya. Ini disebut keadaan mereka itu capek. Kesenangan dan kenyamanan mereka itu mahal. Wa tashaffi minal aadi wa minal adab. Dan mereka itu merasa senang ketika membalas dendamnya kepada musuh-musuhnya, kepada rivalnya. Waqtihamil athamil azimah. Dari segi syariatnya, mereka selalu melakukan dan berhadapan dengan dosa-dosa besar. Daripada apa? Min naili syahwatil lati hiya hayyinatun mutarrahatun inda arbabil qulub. Di dalam apa? Di dalam menggapai berbagai macam syahwat yang hakikatnya syahwat ini hayyinah, hina, mutarraha, dan dianggap sampah yang dibuang. Inda arbabil qulub, di sisi arbabil qulub, orang-orang yang memiliki hati yang baik tadi. Fa arbabul qulub alladzina ghinahum fi qulubihim. Mereka kekayaan mereka adanya di dalam hati, bukan di dalam harta. Yang capek dia jaga, dia menjaga hatinya aja. Kekayaan mereka adanya di dalam hati, bukan di harta benda yang itu ada kalkulasinya, ada hitung-hitungannya. Mereka hati yang dia miliki itu harta mereka, dan kekayaan itu terletak di dalam hati. Wa in kanat aydihim safran minal mal, walaupun kedua tangannya itu safran, kosong, minal mal, dari harta. Dia nggak punya harta, cuman ngerasa kaya dan tenang. Ini yang disebut tadi, kenyamanan ashabul qulub itu memang benar-benar kelezatan dan kenyamanan yang hakiki. Kenapa? Dia yang tentukan. Dia yang tentukan, bukannya dia diperalat oleh keadaan. Bukannya dia disiksa oleh keadaan. Wa hadza syughlu ashabil unsi ala hiddatihim. Inilah aktivitas ashabul unsi. Orang-orang yang selalu merasa nyaman dan tenang, tentram ala hiddatihim. Inilah batasannya. Wahum dzawul i'tizaz, hakikatnya mereka ini adalah orang-orang yang aziz, yang agung. Ma'aqillati ansarihim,
Padahal mereka ini nggak punya backingan, nggak punya orang-orang yang pro terhadap mereka. Fahum yuzajjuna awqadahum tazyiyatan. Mereka benar-benar waktunya itu dipergunakan semaksimal mungkin. Nggak disia-siakan untuk ibadah. Wa yashkuruna rabbahum ala quti yaumin fa yaumun. Dan mereka selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan perharinya. Berharinya. Jadi nggak berlebihan. Wa yarawna min atammin ni'am. Dan mereka menganggap itu adalah nikmat yang paling sempurna. Lianna jam'al mal, dikarenakan mengumpulkan harta, wa tafakhura bihi, dan membanggakan diri dengan mengumpulkan harta, halatun so'bah, ini keadaan yang sulit. La yakadu yaslamu sahibuha, jarang yang selamat orangnya. Hatta yashkuran ni'mata bil badli, sampai dia itu mensyukurin nikmat tadi dengan apa? Bil badli, dengan dikeluarkan, dengan bersedekah. Wa musa'adati dzawil faqati, menolong orang-orang yang tak mampu. Wal mujanabati li syuhin nafsi al madhmumi sahibahu, dan menjauhkan diri dari sifat bakhil yang orangnya itu dicela, orang pemilik sifat bakhil. Wa hadza qalilul wuqu' fi dzawil mal, cuman hal ini jarang terjadi untuk orang-orang yang memiliki harta. Kenapa? Liqillati taufiqil ghaliba alaihim, karena tidak memiliki taufik dari Allah atau sangat sedikit. Ada seorang hukama, sebagian hukama mengatakan ahbib ma tamlikuhul an ahabba, cintailah yang engkau miliki sekarang, qabla an tu'allimakal haya kaifa tuhibbu ma faqadtahu, sebelum kehidupan memberikan engkau pelajaran bagaimana engkau merindukan, menyayangkan sesuatu yang telah hilang daripada yang engkau cintai tadi. Kenapa? Yang ada nggak disyukurin, yang nggak ada diharapkan. Itu yang membuat kehidupan ini menjadi capek. Manusia selalu mengharapkan yang tidak dia miliki. Setelah dia miliki, tidak disyukuri, tidak dinikmati. Dan kayak gitu aja hidupnya. Belum punya kendaraan, pengen punya kendaraan, ya Allah yang mana aja cukup. Udah dapat, yang ini kurang enak, pengen yang lebih lah lagi. Udah dapat, yang ini kurang enak, pengen yang lebih lah. Begitu seterusnya. Bencana itu semuanya ada di dalam berlebihan. Al-ifrat fil amal, berlebihan dalam berharap. Berharap tuh nggak boleh terlalu berlebihan. Sesuatu yang terlalu berlebihan itu dampaknya kebanyakan nggak bagus kepada makhluk ya. Wa fil hub, berlebihan di dalam menyukai, mencintai orang ataupun barang. Fit tawaqqu'at,
terlalu berlebihan dalam berekspektasi sama siapapun, sama saudara pun, sama sama keluarga, sama anak, sama istri, apalagi sama orang lain. Jangan terlalu banyak berekspektasi. Jangan terlalu banyak berharap. Kalaupun berharap, sisihkan ruang dalam hati, kemungkinan dia ini akan berkhianat atau lupa, ataupun kemungkinan yang tidak disangka, begitu. Ini ada orang menggantungkan harapan kepada makhluk 100%. Ketika gagal dia sedih. Ini, jadi ketika kurang cerdas mengelola pikiran, akan berdampak kepada ke dalam hal-hal yang tidak dia inginkan, kekecewaan. Begitu juga fit tawaqqu'at, berlebihan dalam fil intidhar. Wa fi kulli syai', begitu juga di dalam segala hal. Disebut al-insan ya'ti bi syai', manusia itu datang enggak bawa apa-apa. Tsumma yas'a min ajli kulli syai', lalu dia berusaha untuk mendapatkan segalanya. Tsumma yatruk kulli syai', kemudian segala sesuatu itu dia bakal tinggalkan. Dia akan meninggalkan segalanya. Wa yadhhabu bila syai', kemudian dia meninggalkan segalanya dan pergi tanpa segalanya. Tsumma yuhasib ala kulli syai', kemudian di hari kiamat dia akan dimintakan pertanggungjawaban atas segala sesuatu yang pernah dia buat di dunia. Itu celakanya. Baik. Jadi kenapa? Jadi tadi ya, ashabul qulub, mereka selalu bersyukur kepada Tuhannya atas setiap makanan yang dia dapat tiap hari. Udah cukup itu. Dan dia menganggap itu adalah nikmat yang paling sempurna yang Allah berikan. Kita kalau makan aja udah biasa aja. Dapat makan biasa aja, nggak pernah baca doa kan? Doa setelah makan. Kalau mereka nggak merasa bersyukur, udah cukup itu, nikmat yang besar. Kenapa? Ekspektasinya nggak tinggi, itu aja udah. Dah, mampu ini kuat untuk ibadah, udah ibadah. Nggak perlu terlalu banyak keinginan. Baik. Di sisi lain, ashabun nufus ini capek, dia ngumpulin harta, dan mereka berbangga diri dengan harta tersebut karena memang hampir semua ya, hampir semua. Karena orang yang paham agama juga tolak ukur di benak dia itu kesuksesan seorang itu tetap harta juga. Sebagian tetap harta juga kan. Di mana Allah unggulkan orang itu dari kadar takwanya. Ini enggak, strata sosial itu dibentuk oleh dirinya, yang paling tinggi adalah yang memiliki harta, jabatan. Taib. La yakadu yaslam sahibuha. Orang-orang seperti ini enggak selamat sampai dia mensyukuri nikmatnya. Bentuk mensyukuri nikmat itu apa? Bil badal. Apa yang Allah berikan kepadanya, yang Allah titipkan, dia berikan juga untuk membantu saudaranya muslim, hamba Allah yang lain, dan menjauhi sifat bakhil. Cuman celakanya katanya, hal ini, yaitu mensyukuri nikmat dengan bentuk yang tadi, itu sangat jarang terjadi fi dzawil mal, untuk orang-orang yang memiliki harta, orang-orang kaya, jarang. Karena apa? Taufik mereka itu jarang Allah berikan jalan petunjuknya. La siyama fi waqtina hada, apalagi di waktu kita sekarang, di zaman kita
sekarang ini, kata beliau ini hidup di tahun 1000-an, jadi 400 tahun yang lalu. Fa inna syuhha qad istawla 'alal anfus. Karena sifat syuh ini bukan sekedar bakhil ya, bakhil yang sangat akut. Bukan bakhil ke orang lain, bakal bakhil ke dirinya sendiri, bakal bersuudzon kepada orang lain. Kalau datang orang yang lama nggak pernah ngomong, nggak pernah tahu nelpon, ini kayaknya mau minjam uang ini, udah suudzonnya tinggi. Qad istawla 'alal anfus, sudah menguasai dirinya. Qala Isa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam berkata, bihaqqin aqulu lakum, aku akan mengucapkan suatu kebenaran kepada kalian. La dukhulul jamali fi sammil khiyat, kata Nabi Isa, masuknya onta ke dalam lobang jarum. Lobang jarum ya, kita masukin ini aja susah ke lubang jarum, masukin benangnya ya, susah saking kecilnya. Beliau mengatakan, ontak yang segitu besar masuk ke dalam lubang jarum itu aisar, lebih gampang min dukhulil ghaniyil jannah, dari masuknya orang kaya ke dalam surga. Ontak masuk ke dalam lubang jarum, kita katakan jangankan ontak, talinya aja bisa, itu bisa, cuman sulit. Apalagi ontak, itu kan mustahil sebenarnya. Apalagi orang kaya katanya mau masuk surga, lebih mustahil lagi. Maksudnya itu min ghairi hisab, tanpa dihisab katanya. Kalau tanpa dihisab itu hampir mustahil lah. Cuman bukan berarti nggak bisa masuk surga, tetap bisa masuk surga. Nabi Sulaiman kayaknya luar biasa, cuman ini kan nabi, bukan orang ya biasa. Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i, kayak Sayyidina Abdul Qadir Jailani itu kalau keluar dia dengan berbagai macam pengawalan, dengan apa? Dengan tunggangan yang mahal, dengan pakaian yang mewah. Cuman masuk surga tanpa dihisap itu sulit. Kalau melalui proses hisap pasti ada yang masuk, cuman sulit ya. Waruya anna Rabb subhanahu wa ta'ala qala li Musa alaihi salam, diriwayatkan juga bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Allah Musa alaihi salam fil khitab, ya Musa, wahai Musa, idza ra'aital faqra muqbilan faqul marhaban bi syi'ari salihin. Wahai Musa, apabila engkau melihat kefakiran datang menuju kepadamu, maka ucapkanlah marhaban, selamat datang, bi syi'ari salihin, dengan syiarnya orang soleh. Jadi yang dimaksud harta fakir harta, karena orang soleh ini secara harta dia nggak punya, cuman hatinya kaya. Artinya dapat sedikit harta aja dia udah merasakan lebih. Beda orang yang walaupun hartanya banyak, cuman hatinya miskin. Berapapun bertambah hartanya itu, dia ngerasa pencapaiannya itu belum maksimal. Itu yang disebut miskin. Oke? Masalah ekspektasi tadi. Mereka nggak terlalu banyak keinginan. Hidup ini lagi menjadi sulit ketika tidak memiliki harta, cuman mempunyai banyak keinginan. Jadi ada ambisi yang menjadi tekanan di dalam kehidupannya, karena tidak kunjung ambisi tersebut terpenuhi, terrealisasi. Karena apa? Faktor keuangannya yang tidak memadai untuk mewujudkan apa yang diinginkan. Baik. Jadi ya sesuaikan dengan kemampuan. Jadi ikutkan kemauan itu dengan kemampuan.
Jadi jangan berekspektasi. Jadi kemampuan cuman segini, ikutkan keinginan, angan-angan, pengennya itu di sesuatu hal yang bisa dia wujudkan. Jangan di atas itu. Kalau di atas itu berarti dia akan membebani diri. Ya. Ambil kredit ini, ambil kredit itu, minjam uang ini, minjam uang itu untuk memenuhi hasratnya tadi. Kalau dia turunkan atau dia makmumkan kemauannya itu di belakang kemampuannya, nah ini bakal stabil kehidupannya karena nggak banyak tekanan. Baik. Ini akan lebih mudah kalau dia hidup sendiri, melajang. Kalau dia berkeluarga, nah banyak omongan lagi ini. Kayak disebutin kalau nyari calon itu calon yang sah, yang saleh. Yang disebutkan di dalam hadis, bakal datang suatu zaman hancurnya agama seseorang itu di tangan orang tuanya, anaknya, istrinya, membebani dia dengan suatu beban yang dia tidak mampu, sampai dia itu masuk ke suatu tempat yang tempat itu bakal memidasahkan agamanya. Akhirnya apa? Untuk mewujudkannya, dia melabrak dinding-dinding yang sudah dibatasin di dalam syariat. Nah, Nabi Musa disebut, wahai Musa, kalau engkau lihat kefakiran datang menujumu, maka sambut dia. Ucapkan marhaban bi syiari salihin. Selamat datang syiarnya orang-orang saleh. Wa idza ra'aital ghina muqbilan. Apabila engkau lihat kekayaan yang datang, faqul, ucapkan, dzanbun, ini adalah dosa, ujjilat uqubatuh, yang siksaannya itu sudah didahulukan. Ya Musa, wahai Musa, la tansani, jangan engkau melupakan aku. Fa inna inda nisyani takthirudz dzunub. Atau takthurudz dzunub. Jangan engkau melupakan diriku, karena ketika engkau melupakan diriku, dosa akan semakin banyak. Wala tafrah bikathratil mal, jangan pernah engkau senang dengan banyaknya harta. Fa inna kathratal mal tuqassil qalba, karena banyaknya harta itu akan membuat hati menjadi keras. Ini harta yang halal nih, apalagi dari jalur yang haram. Waliyadzubillah. Wa'lam, ketahuilah ayyuhal akh, wahai saudaraku, anna man kana qablana, orang-orang sebelum kita, min ahlil azmanil salihah, yang berada di zaman yang baik. Zaman yang baik itu karena banyak orang baik. Kanat qulubuhum thayyibah, hati mereka itu baik, litibi azmanihim, karena zamannya mereka baik, bagus. Kenapa? Bimusyahadatihim lil fudala'in nubala, karena mereka selalu menyaksikan sifat, karakter, action hidup yang diperankan oleh figur-figur orang-orang yang fadil, orang-orang yang soleh, orang-orang yang bersifat mulia. Wa kasratis sidqi fil maqasid, karena banyaknya kesungguh-sungguhan di dalam tujuan. Wa tanafus fil amal bimahasinis sunan, dan pada saat itu mereka berlomba-lombanya di dalam amal dengan memperbanyak perbuatan-perbuatan sunnah. Fahithu inqadat tilkal azmanis salihah, dan ketika zaman yang baik tersebut telah berlalu, wa dhahaba ahluha, kemudian penghuninya juga telah meninggal, udimatil fadail, mulai langkahlah keutamaan-keutamaan tersebut. Fa'adimu ahlul azmanil mutaakhirah rahatil qulub minal iltidaz bi makarimil akhlaq, maka semakin langkahlah ahlul zamanil mutaakhirah, orang-orang yang berada di zaman mutaakhir ini, rahatil qulub,
kenyamanan hati, minal iltidzaz, dari merasa lezat, bimakarimil akhlak, dengan akhlak-akhlak yang baik. Jadi mereka ketika ada orang menyerang dia dengan berbagai macam bentuknya, mereka balas juga dengan baik-baik aja. Membalas dengan kebaikan itu udah merupakan kenyamanan, udah merupakan pencapaian yang luar biasa untuk diri mereka, dan mereka senang dan tenang dalam itu. Ini dalam suasana yang genting, dalam suasana yang tidak menyenangkan untuk diri mereka secara zahirnya. Cuman ketika mereka menghadapinya dengan tenang, dengan baik-baik, orang mau kasar, orang mau jahat sama dia, dia berlakukan baik-baik. Itu pun udah nyaman untuk mereka, udah senang mereka begitu aja. Wa musyahadatu ashabis sidq, dan dengan menyaksikan ashabus sidq, orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam keimanannya. Fattarrahumul hal ila talabir raha bil umuri nafsaniyah al muhayyina al mudhibah. Dan keadaan ini membuat mereka untuk mencari ar-raha, kesenangan, bil umuri nafsaniyah, dengan perkara-perkara untuk memenuhi nafsunya yang hina, yang capek. Haitsu ta'adzara alaihim makana lil ahli azman salifa, karena sudah ta'adzur, udah sulit untuk mereka mendapatkan suasana yang dimiliki oleh masyarakat yang hidup di zaman dulu, minal iltidzaz bil fadail wal makarim, yang mana mereka itu merasa senang, merasa lezat, merasa enak dengan apa? Dengan fadail, dengan berbagai macam keutamaan, wal makarim, dengan akhlak-akhlak yang mulia. Waqad taqaddama lana, dan telah lalu dari kita, anna nufus labudda laha min syai'in tashtaghilu bihi liqaunihi shibhun nar fil khilqah, bahwasanya nafsu itu harus ada sesuatu yang menggerakkan dirinya, karena perumpamaannya itu seperti api. Harus ada sesuatu dulu yang dimunculkan untuk bisa membuat api. Fa in qadarat 'alal fadila wa illa istabdalat makanuha birradhilah. Kalau mampu atas melakukan keutamaan jiwa itu ya, wa illa istabdalat makanuha birradhilah, maka dia akan menjadi membaik dirinya. Kalau enggak, maka akan diganti dengan kehinaan. Fa in qadarta ayyul akhad salik an tut'iba nafsaka litahsula laka ladzatul qalbi fajhad fa innahul mulkul hani. Dan apabila mampu wahai saudaraku, apabila engkau mampu wahai saudaraku, as-salik, yang mau menapakin jalannya Allah, an tut'iba nafsaka, untuk membuat dirimu capek, litahsula laka ladzatul qalb, supaya engkau mendapatkan kelezatan di dalam hati, fajhad, maka bersungguh-sungguhlah untuknya. Fa innahul mulkul hani, karena ini sesungguhnya adalah suatu kerajaan al-hani, yang bisa mendapatkan kenyamanan. Fahadhihi ladzatun la ya'rifuha abna'ud dunya, ini adalah kelezatan yang tidak pernah dikenal atau diketahui oleh abna'ud dunya, orang-orang ahli dunia, al-mubtaluna bil jam'i wal mana', yang mereka itu diuji dengan menghimpun harta dan mengeluarkannya secara berhati-hati supaya hartanya enggak berkurang. Nah, begini ya. Orang tuh pola pikir kan berbeda-beda ya, itu yang membentukkan karakter masing-masing.
Ada orang kalau nggak makan ini nggak bukan makan. Nggak. Ada orang apa aja yang penting bisa masuk perut, ada ini bisa. Itu kan udah satu karakter ya. Yang membuat orang ini kalau makan yang ini, kalau suatu ketika harganya mahal, dia harus mengeluarkan banyak uang untuk membeli makanan tersebut. Padahal manfaatnya sama dengan yang lain. Dan faktanya banyak orang yang dari bangun tidur ke tidur lagi yang dipikirkan bagaimana cara untuk menghasilkan sebanyak mungkin uang. Karena dalam benaknya tanpa uang kita hidup nggak nyaman. Dalam Islam tidak menafikan roda perekonomian itu harus berjalan. Cuman kalau harus mengorbankan banyak hal dalam satu sisi, yang kedua juga tidak ada ujungnya. Mau sampai kapan maksudnya? Kalau pola pikir seperti itu terus, apa yang mau dicari? Satu, kesehatan dalam pencapaian umur tertentu itu ada batasnya. Artinya kesempatan pun sudah berbeda. Ada pada satu titik kita akan keluar dari sini. Seorang muslim akan mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Jadi apa arti untuk semua itu? Seperti tadi dikatakan, manusia lahir ke dunia nggak bawa apapun. Kemudian ketika dia lahir, tumbuh dewasa, mau mendapatkan segala sesuatu. Kemudian ada satu titik dia mati nggak bawa segala sesuatu. Dan ketika dibangkitkan di hari kiamat, dia akan dihisab atas segala sesuatu yang dia capai di dunia. Wa hadza ma'na qaulihi ta'ala. Ini makna dari firman Allah, man amila salihan min dzakarin aw untha, barang siapa yang beramal saleh baik dari laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia adalah seorang yang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang baik, dengan penghidupan yang baik. Ini janjinya Allah. Dengan beramal soleh, hidupnya kan, apa yang diubah itu cara pandangnya di dalam mengisi hari-hari di dunia. Baik. Cara pandang itulah yang dia akan berdiri di atasnya ketika melangkah di dunia. Fahadhihi raha, kenyamanan ini, kama tara, sebagaimana engkau lihat, samarata husnil muamalah, ini buah daripada muamalah yang baik. Apa itu? Wahyal qanaah, adalah merasa cukup. Merasa cukup. Cukup tadi artinya kemauannya itu dia desain untuk tidak melampaui batas kemampuan. Jadi kadar kemampuannya dia buat rendah daripada batasan kadar kemauannya, dia buat lebih rendah daripada batas kemampuannya. Selalu ngikuti. Jadi enak. Gak terlalu banyak ekspektasinya, tidak terlalu banyak kemauannya, tidak terlalu tinggi angan-angannya. Wati bil qalbi min ghairi mal. Yang kedua, hatinya itu baik, nyaman, tanpa harta. Jadi cara pandangnya, harta bukanlah segala sesuatu. Tidak mesti harta yang mendatangkan kenyamanan. Bahkan orang yang dalam posisi ini, harta malahan menjadi bala untuk diri mereka. Wa bididdi dzalika taral abdal mu'agiba bitafritihi fi jambillahi ta'ala yakunu dha yasarin. Dan sebaliknya, engkau melihat seorang hamba yang dia itu dihukum bitafritihi, hukumannya itu berupa terlalu berlebihan fi jambillahi ta'ala,
yakunu dha yasarin wa halatin salihah wa tarahu la yadhal bitafridhi fi jambillah. Dia berlebih-lebihan di sisi Allah. Yakunu dha yasarin, keadaannya dia ini kaya, wa halatin salihah, keadaannya itu tidak ada problem masalah kehidupan. Wa tarahu la yadhalu diqi sadri sayyi'ul akhlaq. Cuman engkau lihat dia ini selalu hatinya itu sesak, akhlaknya jelek, kathirul humum, banyak tekanan. Dan ini kita lihat ya, ada orang kalau dalam kacamata banyak orang udah memiliki segala sesuatu, cuman kok hidupnya capek terus, sakit terus, banyak masalah terus, terlalu ngeluh terus, update statusnya keluhan terus hidupnya. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Wa man a'rada an dzikri", barang siapa yang berpaling daripada mengingatku, peringatanku, yaitu Quran, fa inna lahu ma'isyatan dhankan. Orang yang enggak baca Quran, orang yang enggak ada ketertarikan untuk membaca Quran, Allah akan berikan kehidupan dhankan, sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami akan bangkitkan dia di hari kiamat dalam keadaan buta. Seorang ulama pernah ditanya, "Ma bakham?" Engkau terlihat enggak pernah murung, enggak pernah punya masalah. Kaifa biyal ham? Gimana mungkin keluh kesah, tekanan, masalah datang kepadaku? Indil Quran, padahal di sisiku ada Al-Quran. Aku hafal Quran, setiap hari baca Quran. Gimana enggak tenang hati ini? Gitu. Ya, orang-orang kayak gini nih. Padahal kan itu udah sepakat tadi ya, kata Nabi. Allah kalau cinta kepada seorang hamba pasti diuji. Ujian mereka banyak. Dan tetap selalu merasa senang. Qala Ikrimah, berkata Ikrimah, yarzuqullahu rizqan haraman. Kenapa dia merasa sempit? Adalah karena Allah memberikan dia rezeki yang haram. Yunakkidu alaihi 'aishahu, membuat kehidupannya itu jadi enggak tenang. Fa inna sya'nal harami an yusi al akhlaq, karena kebiasaan hal-hal yang haram itu akan berpengaruh kepada akhlaknya, perilakunya enggak bagus. Wa yukhbithul qalb, hatinya busuk. Wa yudayyiqus sadar, buat sempit di dalam dadanya, nyesek. Hadza syai'un mujarrabun, ini sesuatu yang udah terbukti, la syakka fihi, dan tidak ada keraguan di dalamnya. Fatara ahla hadzal qasmi fi bala'in min anfusihim, maka engkau melihat orang yang dalam bagian jenis ini selalu mendapat bala di dalam diri mereka. Maqdudatu abdanihim, capek terus badannya, pusing kepalanya. Masyghula qulubihim, hatinya juga banyak tekanan, banyak pikiran. Ba'ida matalibihim, sepertinya cita-citanya dia itu sangat sulit tercapai dan semakin jauh. Wa hadza ta'abun la tudrak ghayatuhu, ini adalah rasa capek yang tidak ketemu ujungnya. Ini yang sulit. Na'udzubillahi minhu, dan kita berlindung kepada Allah dari hal ini. Kama gilal ghinan nafsi ma yakfika min saddi khillatin fa in zada syai'an sara dzakal ghina faqran. Kekayaan jiwa itu adalah sesuatu yang mencukupimu min saddi khillatin, untuk memenuhi kebutuhan primer dari kehidupanmu, makan, minum, yang bisa menopang hidup aja, itu udah kaya namanya. Fa in dzada syai'an, kalau ambisimu melebihi hal itu, sara dzalikal ghina faqran, kekayaan itu akan menjadi kefakiran. Orang ketika ambisinya belum tercapai, dia selama itu menjadi fakir, walaupun udah menjadi orang paling kaya di kotanya, tetap aja fakir. Karena ada beban yang membebaninya.
Kata Imam Ali bin Abi Thalib, kalau ilmu itu menjaga dirimu, kalau harta engkau yang jaga. Jagain harta juga capek. Takut dipaling karyawannya, takut ditipu, takut dicuri, dan lain sebagainya. Ini yang buat capek maksudnya. Belum lagi cara mendapatkannya. Wa mimma nahnu fihi ladzatu ashabi syahawatid dani'a kal malahi wal mughalat fil umuri dunyawiyah. Wa mimma nahnu fihi, dan sesuatu yang kita berada dalamnya, ladzatu ashabi syahwat, kelezatan ashabi syahwat ad-dani'ah, yang hina, kal malahi, seperti melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, seperti alat musik yang diharamkan dan yang lain. Wal mughala fil umuri dunyawiyah, kemudian bermahal-mahalan di dalam perkara duniawi, kal malabis, pakaian maunya yang mahal, wa zakhrafatid dur, rumah maunya yang megah, yang mewah, malu kalau terlihat kayak orang miskin. Wa shibhu dzalika minal umur allati yahtaqiruha dzawul himam, dan hal-hal yang menyerupai hal tersebut yang untuk orang yang mempunyai himmah, semangat tinggi, itu dianggap hina. Wa ashabul ugul, begitu juga orang yang mempunyai intelektual. Fayakunul abdu mubtalan bitadyi'i malihi wa umrihi fi hadhil asya', dan seorang hamba selama hidupnya dia itu sesungguhnya berada di dalam bala, ujian. Dengan apa? Hartanya sia-sia, umurnya sia-sia untuk hal-hal ini aja. Uqubatan lahu, sesungguhnya ini adalah siksaan untuk dirinya sendiri. Hal ini adalah hal yang menyiksa. Dia hidup itu dalam keadaan capek. Cuman dalam tanda kutip dia nggak sadar. Dan lambat, terkadang nggak sadar sampai mati. Kadang-kadang ya sebelum mati ketika dia sadar, Allah berikan hidayat. Makanya kata tadi difirmankan kepada Nabi Musa, kalau ada kekayaan datang menjumpai dirimu, maka ucapkanlah, ini adalah dzanbun, dosa, ujjilat uqubatuh, yang hukumannya sudah didahulukan. Fafham wasuqutan limanzilatihi indallahi ta'ala, kemudian kedudukannya itu jatuh di sisi Allah. Fafham, maka pahamilah hadza, hal ini, wahdharil wuqu' fihi, berhati-hatilah jangan sampai engkau terjerumus di dalamnya. Wa adim mas'alata rabbika, selalu konsisten untuk meminta kepada Tuhanmu azza wajal, yataghasyaka birahmati, supaya Allah terus menyelimutkanmu di dalam rahmatnya. Fa innahu qaribun, karena Allah itu zat yang maha dekat, mujibun, dan zat yang maha mengijabah, menjawab segala permintaan yang diminta oleh makhluknya kepada dirinya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.